Tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat yang berjudul pemanfaatan aplikasi untuk komunikasi dengan teman secara daring di masa pandemi ini. Adapun anggotanya yaitu saya Muhammad Gila Ramadan dengan NRP 5017201005. Kemudian Yuanita Fitria dengan NRP 5017201013. Kemudian Ilham Fajar Prasetyo dengan NRP 5017201045. Kemudian Karel Paulengkong dengan NRP 5017201053 dan Muhayyadin Amar dengan NRP 5017201086. Baiklah, akan kami mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, nama saya Karel. Saya akan memulai presentasi ini dengan membacakan bagian abstrak yang memiliki subjek sosial. Bagian abstrak ini sebagai makhluk sosial, kita memiliki kodrat untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, khususnya teman. Dan komunikasi ini kita dapat menggunakan pemanfaatan aplikasi. Nah, ya, dapat ditujukan untuk memudahkan mahasiswa berkomunikasi dengan teman atau dosen. Pemanfaatan aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran mata kuliah di tengah pandemi seperti ini. Selalu ada perkembangan dalam metode komunikasi antar manusia bahkan hingga saat ini. Mulai dari komunikasi dari mulut ke mulut hingga metode komunikasi secara daring atau secara online. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana pengambilan data menggunakan Google Form sehingga mencakup banyak responden. Hasil dari metode ini mayoritas responden menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman. Banyak responden merasakan kekurangan, namun secara mayoritas hubungan antar teman sudah maksimal. Kata kunci dari abstrak ini adalah komunikasi, responden, aplikasi, dan mayoritas. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pendahuluan. Di sini pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam majunya sebuah negara, karena setiap negara itu pasti setiap warga negara itu pasti memiliki hak untuk belajar. Dan di era modern ini, kampus-kampus memiliki fasilitas yang cukup maju untuk meningkatkan kenyamanan peserta didiknya. Tapi karena adanya pandemi COVID, banyak kegiatan mengajar terhambat karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial ini menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan yang tidak kalah penting yaitu interaksi sosial. Dengan adanya PPSBB, interaksi antar mahasiswa akan terhambat dan menyulitkan mahasiswa untuk berkembang sebagai individu yang dapat berbaur dalam situasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pembelajaran sistem daring terhadap pembangunan hubungan pertemanan antar mahasiswa. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dengan tinjauan pustaka. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengembangan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, dan pengembangan informasi. Teknologi informasi berperan sangat penting dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi berguna sebagai solusi dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID. Selain untuk proses belajar mengajar, aplikasi ini di sekitar handphone juga digunakan untuk media komunikasi antar teman, terutama bagi mahasiswa yang seharusnya bertemu tatap muka tetapi secara online pada saat ini. Penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet yang sudah memiliki berbagai aplikasi di media sosial merupakan salah satu media di mana pengguna dapat mencari informasi, saling berkomunikasi, dan menjalin pertemanan secara online. Aplikasi yang sering digunakan untuk berkomunikasi antar teman yang lain antara lain Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan lain. Jadi secara tidak langsung tinjauan pustaka ini membawa kita pada perkembangan teknologi zaman online ini menggunakan aplikasi online untuk
berbicara kepada teman maupun guru. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan survei. Metode survei yang kami lakukan dengan survei menggunakan pengisian kuesioner dengan menyebarkan tautan Google Form melalui media sosial. Alasan dipilihnya metode survei dengan Google Form ini adalah untuk variasi data yang diterima dan kevalitan data tersebut. Adapun aspek pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk komunikasi, lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan aplikasi tersebut, komunikasi daring efektif atau tidak, dan sudah akrab atau belum dengan teman lain, serta kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada artikel kali ini digunakan data yang diperoleh dari pengisian Gform dengan jumlah koresponden 45 orang. Didapatkan bahwa sebanyak 80 koresponden yang paling sering menggunakan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi, 15,5% sering menggunakan Line untuk komunikasi, dan sisanya 4,5% menggunakan Zoom untuk berkomunikasi. Kemudian berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, dan Zoom tersebut dalam satu hari diperoleh 42,2% koresponden menghabiskan waktu 1-6 jam untuk berkomunikasi dengan aplikasi tersebut. Kemudian 58,8% koresponden menghabiskan waktu lebih dari 6 jam untuk berkomunikasi dengan aplikasi tersebut. Kedua hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa WhatsApp menjadi aplikasi yang paling sering digunakan dan orang paling banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dapat dilihat dari diagram 1.1 dan diagram 1.2. Kemudian koresponden yang merasa komunikasi daring ini kurang efektif sebanyak 75,5% dan 24,5% merasa komunikasi daring ini sudah efektif. Banyak yang beralasan bahwa komunikasi daring ini mengakibatkan banyak kesalahpahaman saat berkomunikasi dan kita tidak mengetahui ekspresi lawan bicara saat berkomunikasi. Kemudian sebanyak 46,7% memilih mungkin sudah akrab dengan teman lain, 31,1% memilih sudah akrab, dan 22,2% merasa belum akrab dengan teman lain. Yang merasa sudah akrab dengan teman lain beralasan bahwa komunikasi dengan aplikasi daring ini memiliki kelebihan, yaitu mudah, efisien, menghemat waktu dan tenaga, serta bisa berkenalan terlebih dahulu sebelum bertatap muka secara langsung. Hal ini sejalan dengan perkataan Ahmad Isnain Roshid mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang berguna untuk proses belajar mengajar serta pengenalan dan komunikasi antar mahasiswa baru. Dapat dilihat dari diagram gambar 1.3 dan diagram 1.4. Berdasarkan metode penelitian, pengambilan data, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak yang menggunakan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi, dan lama waktu yang dihabiskan untuk aplikasi tersebut dapat melebihi 6 jam. Pemanfaatkan aplikasi tersebut diharapkan untuk menjalin keakraban dengan teman, walaupun bertatap muka secara langsung, dan data yang didapat mayoritas koresponden merasa mungkin sudah akrab dengan teman yang lain dan sebagian besar lainnya sudah akrab, sehingga pemanfaatan aplikasi komunikasi ini sudah hampir maksimal. Kemudian bagian terakhir dari artikel ini yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka pada artikel ini menggunakan APA style atau menurut American Psychological Association, yaitu format penulisannya yaitu nama penulis yang dibalik, kemudian
kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, dan kemudian kota terbit. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.